Halo peserta tutorial online mata kuliah administrasi jaringan. Saat ini kita telah masuk ke sesi ke-7, di mana pada sesi ke-7 ini kita akan membahas mengenai Wide Area Network atau WAN. WAN dapat didefinisikan sebagai suatu model jaringan komputer yang mana areanya itu membentang pada area geografis yang luas. Pada umumnya dipergunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan LAN atau Local Area Network, sehingga memungkinkan antara LAN yang satu dengan LAN yang lain ini bisa saling berkomunikasi walaupun mereka berada di lokasi yang berjauhan dan lokasi yang berbeda-beda. Dengan demikian, karena coverage-nya yang luas ini tadi, maka WAN ini didesain untuk bisa menghubungkan jaringan-jaringan pada area yang berjauhan, mulai dari jaringan yang sifatnya regional sampai ke skalanya global. Sehingga dengan demikian kita bisa menghubungkan kantor-kantor, misalnya antara kantor pusat dengan kantor cabang, dengan pusat data atau data center yang bisa jadi berlokasi di area kota yang berbeda atau negara yang berbeda, bahkan di benua yang berbeda. Sekarang kita beralih ke teknologi dalam hal transmisinya. WAN ini tentunya akan membutuhkan teknologi transmisi yang berbeda-beda, yang beragam, yang tentunya berbeda dengan teknologi transmisi yang dipergunakan pada jaringan lokal. Hal ini diperlukan untuk memastikan terbentuknya konektivitas untuk lintas wilayah yang berjauhan ini tadi. Di antara teknologi ini termasuk pada teknologi leased line seperti T1 atau E1, termasuk juga MPLS atau Multi Protocol Label Switching, kemudian Ethernet, Satellite Links, dan termasuk juga koneksi internet yang dedicated. Dalam penggunaannya sendiri, WAN ini bisa dipergunakan untuk jaringan publik maupun jaringan private. Jaringan WAN publik ini menggunakan infrastruktur yang sudah disediakan oleh provider-provider layanan, termasuk oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang telah membangun infrastruktur yang ada. Sementara untuk jaringan WAN private ini nantinya akan membutuhkan koneksi yang dedicated, seperti misalnya leased line atau termasuk juga seperti jaringan VPN atau Virtual Private Network. Hal ini diperlukan untuk memastikan adanya keamanan pada transmisi data maupun juga pada komunikasi yang nanti sifatnya eksklusif. Berikutnya kita lihat mengenai protokol dan standar. WAN mengandalkan berbagai jenis protokol maupun standar untuk memfasilitasi terjadinya data transmission dan juga untuk memastikan adanya interoperabilitas antara device maupun jaringan yang ada di dalam jaringan WAN tersebut. Beberapa protokol yang umum dipergunakan diantaranya IP atau Internet Protocol, kemudian TCP atau Transmission Control Protocol, dan juga protokol-protokol routing, misalnya seperti OSPF atau Open Shortest Path First dan BGP atau Border Gateway Protocol. Di samping itu juga protokol seperti HDLC, High Level Data Link Control, kemudian point-to-point atau PPTP, MPLS atau Multi Protocol Label Switching, dan juga termasuk pada frame relay. Nah, beberapa di antaranya nanti akan Anda pelajari dalam sesi ke-7 ini. Kemudian terakhir saya ingatkan kembali untuk Anda memastikan kehadiran Anda terkait dengan presensi itu pastikan telah 100% untuk setiap sesi. Caranya adalah dengan mengakses laman e-learning, kemudian membaca seluruh materi inisiasi, melakukan diskusi-diskusi, dan kemudian membuka layanan-layanan belajar lainnya yang dibuka di setiap sesi. Kemudian untuk forum diskusi juga pastikan Anda selalu aktif dalam forum diskusi, kirim tanggapan sesuai dengan pertanyaan, dan baca ketentuan yang diberikan pada awal diskusi yang dibuka. Dan pada sesi ke-7 ini diberikan tugas terakhir atau tugas ketiga. Jangan lupa untuk segera membuat dan mengumpulkan tugas ketiga karena deadline-nya itu adalah tanggal 5 Juni 2023. Selamat mengikuti sesi ke-7 ini, tetap semangat, tetap fokus, semoga Anda bisa mendapatkan hasil yang terbaik di tutorial online mata kuliah administrasi jaringan ini. Salam.